Berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru atau Orba yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Mungkin tak jarang kita bertanya-tanya bagaimana pemerintahan selama 32 tahun itu bisa berakhir. Namun sebelum kita membahas bagaimana berakhirnya masa Orde Baru, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelas 12 MIPA 2 dengan saya, Mutia Salsabila Putri, yang akan menjelaskan latar belakang dari berakhirnya Orde Baru. Selanjutnya akan ada Andika Moch Prasetya yang akan melanjutkan dan memperdalam bagaimana berakhirnya Orde Baru. Selanjutnya, ada penyebab dari berakhirnya masa Orde Baru akan dijelaskan oleh Fania Nur Putri yang akan dilanjutkan oleh Maulfa Anundia Haki. Selanjutnya, ada dampak dari berakhirnya masa Orde Baru akan dijelaskan oleh Muhammad Hanafi Ramdan dan Reynaldi Evandra Wiradinata. Sebelum kita membahas bagaimana pemerintahan Orde Baru ini berakhir, kita akan membahas apa itu Orde Baru. Orde Baru atau dikenal juga dengan sebutan Orba, yaitu tatanan pemerintahan dengan sistem baru di Indonesia. Rentang waktu kekuasaan di Orde Baru ini selama 32 tahun yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, yaitu awal dari Orde Baru ini dengan adanya Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret tahun 1966. Lahirnya Orde Baru ini ditandai dengan adanya Trituntutan Rakyat atau Tritura yang terdiri dari 3 tuntutan, yaitu yang pertama, pembubaran PKI, yang kedua, perombakan Kabinet Dwi Kora, dan yang terakhir, penurunan harga. Super Semar menjadi titik awal berkembangnya kekuasaan Orde Baru. Dalam surat perintah ini, Presiden Soekarno menunjuk Presiden Soeharto untuk melakukan segala tindakan demi keamanan, ketenangan, dan stabilitas politik. Lalu, bagaimana sistem pemerintahan ini bisa berakhir? Ketika adanya peristiwa Mei 1998 merupakan klimaks dari ketidakpuasan terhadap pemerintahan Orde Baru. Adanya aksi penjarahan dan kerusuhan, insiden Trisakti, pendudukan gedung DPR MPR, dan yang terakhir, mundurnya Presiden kedua Republik Indonesia yaitu Presiden Soeharto. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya. Pada tanggal 4 hingga 8 Mei 1998, bahkan pemerintah membuat kebijakan kenaikan harga minyak hingga 70% dan biaya listrik sebesar 300%. Sementara adanya KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme semakin merajalela. Hal ini tentu saja membuat rakyat merasa marah dan mulai menggelar demonstrasi melawan dan menuntut pemerintah untuk melakukan reformasi. Pada 12 Mei 1998, mahasiswa dari sejumlah kampus yang berkumpul di Universitas Trisakti mendesak berdemonstrasi di luar kampus. Gelombang unjuk rasa 12 Mei 1998 menandai era reformasi yang berujung tragedi. Peristiwa ini menyisakan beban sejarah meski sudah lewat 2 dekade. Kasus pelanggaran hak asasi manusia atau HAM termasuk orang hilang, perampokan, penjarahan, pemerkosaan, dan pembunuhan masih belum menemukan titik terang. 2 peristiwa skala nasional seperti tragedi 1965 dan peristiwa 1998 juga tak lepas dari keterlibatan militer. Peran politik militer sudah berlangsung sejak Republik lahir dan masih berlangsung sampai hari ini. Krisis ekonomi, kemelut politik, dan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menyebabkan rangkaian protes dan unjuk rasa di sejumlah wilayah di Indonesia. Tewasnya 4 mahasiswa Trisakti menjadi pematik kerusuhan 13-15 Mei 1998. Peristiwa kerusuhan Mei 1998
menjadi bagian dari catatan sejarah kelam Indonesia. Ratusan orang menjadi korban tewas dan kerugian material hingga triliunan akibat huru-hara yang terjadi pada tanggal 13 sampai 15 Mei. Nah, yang selanjutnya ada penyebab dari berakhirnya Orde Baru. Yang pertama yaitu faktor ekonomi menjadi pemicu utama. Kenapa sih faktor ekonomi jadi pemicu utama? Nah, jadi krisis moneter yang dimulai pada Juli 1997 menyebabkan kepercayaan terhadap perbankan nasional dan pelaku ekonomi anjlok, diperburuk oleh penyelewengan politik dan lemahnya pengawasan Bank Indonesia. Likuiditas bank terganggu akibat manajemen yang buruk, konsentrasi kredit berlebihan, dan kurangnya transparansi. Ketidakpercayaan masyarakat juga memuncak setelah pemerintah mencabut izin 16 bank swasta, memicu penarikan simpanan besar-besaran. Sementara itu, kebijakan pemerintahan dinilai lebih menguntungkan konglomerat daripada rakyat-rakyat kecil. Yang kedua yaitu faktor politik juga berperan penting. Pastinya politik juga berperan penting dalam berakhirnya masa Orde Baru ini. Kenapa? Karena krisis politik Orde Baru merupakan puncak dari berbagai penyelewengan pemerintahan Soeharto yang ditandai oleh maraknya korupsi, kolusi, dan juga nepotisme ataupun KKN. Kebijakan politik sentralistik memusatkan kekuasaan pada pemerintah, memungkinkan penyalahgunaan wewenang seperti penggabungan partai politik menjadi 3 partai besar, yaitu PPP, PDI, dan Golkar yang membatasi demokrasi. Golkar selalu menang dalam 6 pemilu berturut-turut, memicu tuduhan kecurangan. Selain itu, Soeharto mengangkat kerabat, teman, dan perwira militer ke berbagai jabatan penting, memperkuat kontrol rezim, dan merepresi oposisi. Penyalahgunaan kekuasaan ini merusak kepercayaan masyarakat hingga akhirnya menggulingkan pemerintahan Orde Baru setelah lebih dari 3 dekade. Yang ketiga yaitu tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 menjadi titik balik. Nah, kemarahan atas kekerasan negara pada 12 Mei 1998, aparat keamanan menembak mati 4 mahasiswa Universitas Trisakti yang sedang melakukan demonstrasi damai, menuntut reformasi dan meminta Presiden Soeharto mundur. Tindakan ini pastinya memicu kemarahan luas di masyarakat, terutama karena demonstrasi mahasiswa dianggap sah dan damai. Lalu ada penyebab yang keempat, yaitu isu SARA kemudian ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu untuk memperkeruh suasana. Nah, jadi sebenarnya isu ini tuh seringkali menjadi topik sensitif yang bisa jadi memicu konflik antar kelompok masyarakat. Nah, ketika isu ini muncul, seringkali ada beberapa pihak yang mungkin sengaja memanfaatkan situasi untuk memperkeruh suasana. Jadi, mereka bisa saja memiliki kepentingan politik, ekonomi, ataupun sosial, dan bahkan bisa saja mereka menggunakan perbedaan SARA ini sebagai alat untuk menambah ketegangan, meraih dukungan, atau memecah belah antar masyarakat. Misalnya, menjelang pemilu, kelompok tertentu mungkin menyebarkan hoax yang berbau SARA dengan tujuan untuk memprovokasi emosi masyarakat dan memecah persatuan. Jadi, isu SARA ini bukan hanya menjadi masalah yang sensitif, tapi bisa juga dimanfaatkan untuk tujuan yang merugikan banyak pihak. Selanjutnya ada penyebab yang kelima, yaitu pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 menjadi puncak peristiwa ini. Nah, di isu ini ada krisis ekonomi yang memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian di Indonesia. Contohnya, inflasi melonjak, nilai tukar rupiah anjlok, dan banyak perusahaan yang bangkrut sehingga menciptakan kesulitan ekonomi yang luar biasa bagi masyarakat. Selain itu pun, ada ketidakpuasan yang terus berkembang terkait dengan pemerintah otoriter Soeharto yang telah berkuasa lebih dari 30 tahun.
Nah, dari situlah tekanan politik dan sosial semakin besar. Akhirnya pada 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya melalui pidato yang disiarkan langsung. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak. Dampak yang pertama, dampak korban jiwa dan kerugian materi dapat dijelaskan dalam dua aspek utama, yaitu yang pertama terdapat korban jiwa. Dampak pertama yaitu dampak sosial. Kehilangan nyawa akibat bencana, kecelakaan, atau kekerasan membawa dampak sosial yang mendalam bagi keluarga, teman, dan masyarakat. Keluarga korban kehilangan anggota yang berharga, dan masyarakat kehilangan individu yang mungkin memiliki peran penting. Lalu selanjutnya ada dampak ekonomi. Kematian itu juga bisa mengganggu stabilitas ekonomi keluarga, terutama jika korban adalah pencari nafkah utama. Ini juga dapat menyebabkan kesulitan finansial bagi orang yang ditinggalkan. Dan yang terakhir ada dampak psikologis. Korban yang selamat dan keluarga yang ditinggalkan bisa mengalami trauma psikologis jangka panjang seperti stres, kecemasan, atau gangguan depresi. Lalu selanjutnya ada kerugian materi. Yang pertama terdapat dampak ekonomi, yaitu kerugian materi dapat mencakup harta, benda, dan yang rusak atau hilang, seperti rumah, kendaraan, alat produksi, dan barang-barang lainnya. Ini yang menyebabkan ekonomi menjadi berat baik bagi individu maupun negara, terutama jika kerusakan meluas atau melibatkan infrastruktur penting. Selanjutnya ada dampak infrastruktur. Kerusakan pada infrastruktur, misalnya jalan, jembatan, atau fasilitas publik, dapat menghambat aktivitas ekonomi dan sosial, mempengaruhi mobilitas, serta mengganggu pelayanan kesehatan dan pendidikan. Dan yang terakhir, ada dampak lingkungan. Kerusakan lingkungan seperti pencemaran atau hilangnya ekosistem dapat berdampak jangka panjang, mempengaruhi sumber daya alam dan kualitas hidup masyarakat daerah tersebut. Lalu, yang nomor kedua terdapat dampak perubahan politik, yaitu dampak perubahan politik sangat beragam, tergantung pada sikap perubahan itu sendiri dan konteks sosial, ekonomi, dan budaya di suatu negara. Ada juga beberapa dampak yang mungkin timbul akibat perubahan politik, antara lain yaitu yang pertama ada perubahan kebijakan pemerintah, yaitu perubahan politik seringkali membawa perubahan dalam kebijakan publik, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun kebijakan luar negeri. Misalnya, pergantian pemerintahan dapat mengarah pada perubahan arah pembangunan atau prioritas anggaran. Yang kedua ada stabilitas sosial. Perubahan politik bisa memicu ketidakstabilan sosial, terutama jika perubahan tersebut menimbulkan ketegangan antara kelompok-kelompok masyarakat atau jika ada penolakan terhadap perubahan yang terjadi. Ini bisa berujung pada protes, kerusuhan, atau bahkan konflik terbuka. Dan yang terakhir ada ekonomi. Perubahan politik dapat memengaruhi iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. Lalu nomor 3, terdapat reformasi publik yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 membawa berbagai dampak signifikasi, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun politik. Beberapa dampak utama dari reformasi politik di antara lain ini adalah: pertama, ada perubahan sistem politik. Reformasi politik mengakhiri era Orde Baru yang otoriter, menggantinya dengan sistem demokrasi yang terbuka. Lalu yang kedua ada desentralisasi kekuasaan. Salah satu hasil dari reformasi adalah penerapan ekonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola
sumber daya dan kebijakan lokal. Dan yang terakhir ada kebebasan pers. Sebelum reformasi, media di Indonesia berada di bawah kontrol ketat pemerintah. Setelah reformasi, kebebasan pers meningkat pesat dengan berbagai media baru bermunculan yang memungkinkan masyarakat untuk lebih bebas dan mengakses informasi dan mengekspresikan pendapat. Selanjutnya ada perubahan sosial, yaitu peristiwa Mei 1998 juga mempengaruhi perubahan sosial di Indonesia. Terjadi perubahan dalam pola pikir dan kesadaran masyarakat terhadap hak asasi manusia. Rakyat mulai berani berpendapat karena sebelumnya di Orde Baru, rakyat tidak seberani sekarang dalam mengungkapkan pendapat. Buntut dari keberanian tersebut, rakyat menjadi berpikiran terbuka terhadap konsep demokrasi dan kebebasan berbicara. Rakyat pun mulai menjadi lebih kritis terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi negara. Selanjutnya ada penyelidikan dan pencarian kebenaran setelah reformasi 1998. Masyarakat dan korban mulai menuntut penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama masa Orde Baru, termasuk kerusuhan 1998 yang menewaskan banyak orang dan mengakibatkan kerusakan besar. Upaya pencarian keadilan ini memicu penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan beberapa kelompok masyarakat sipil. Proses hukum ini tidak sempurna meskipun ada upaya untuk mengungkapkan pelanggaran HAM masa lalu seperti pembentukan tim penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Sebagian besar pelaku kejahatan belum diadili secara memadai. Banyak keluarga korban yang merasa kekecewaan karena proses hukum yang lambat, tidak transparan, dan sering kali tertahan oleh kepentingan politik.